Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Bener, dengari ini yang mantap 95,4 Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Radio Suara Tabalong, mantap kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa marilah kita bersama memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam keadaan yang sedang nyaman, tenang, damai, berkat limpahan dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang lidahnya selalu dibasahkan untuk bersalawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Radio Suara Tabalong di 95,4 FM dimanapun bisa menyimak kehadiran kami pada kesempatan hari ini, bertemu kembali bersama kami di edisi Jumat 17 Oktober 2025 bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Bersama kami Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, di rangkaian acara Siraman Kalbu. Semoga kehadiran kita pada kesempatan hari ini, di hari Jumat yang mubarak ini, kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan, keimanan dan ketakwaan, sehingga hati kita bisa selalu tenang, aman, damai, sehingga kita bisa menjalankan segala apa yang kita lakukan yang menjadi tugas dan kewajiban kita sehari-hari dengan baik. Di edisi pada kesempatan hari ini, kita merenungi bersama satu hal yang tentunya kita rasakan bersama, yakni yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, nikmat hidup yang tentunya berbingkai dengan rasa syukur. Pemirsa dimanapun berada, hakikat nikmat hidup kita itu sebenarnya, kalau kita sehari-hari seringkali kita mengukur nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita, itu yang hal-hal bersifat duniawi semata. Karena kalau kita berpikir bahwa harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, popularitas yang tiada habisnya, itu yang kita anggap adalah nikmat kehidupan. Pada sebenarnya, hakikatnya, nikmat hidup yang hakiki lebih bersifat mendalam dan abadi, yakni nikmat iman dan Islam. Tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kenikmatan dunia itu tidak ada artinya.
semua kenikmatan yang kita rasakan dalam kehidupan kita di dunia ini itu sebenarnya fata morgana yang tidak bisa membawa kebahagiaan sejati dan bekal kita menuju ke akhirat nanti. Pemirsa, dimanapun berada, nikmat hidup adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita beribadah dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, beberapa hal yang tentunya saja bisa kita renungkan dan kita pikirkan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ada dua hal, ada dua kenikmatan yang tentunya bisa membawa kita selamat di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, nikmat mutolakah, artinya nikmat yang mutlak, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, yang yakni tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hal yang tentunya membuat kita bermanfaat, ilmu yang bermanfaat yang kita miliki, kemudian kita melakukannya dengan amal-amal soleh, itu menjadi sumber kebahagiaan bagi jiwa kita, dan tentunya itu menjadi bekal kita nanti di akhirat, di waktu kita ada, baik kita di alam kubur maupun kita berada di dunia ini. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat muqayyadah atau nikmat dunia. Seperti apa? Seperti harta, kesehatan, jabatan. Tapi tentunya nikmat ini bisa menjadi kebaikan jika kita gunakan dalam ketaatan dan dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan kita sebagai seorang makhluk. Apa yang kita miliki saat ini itu menjadi suatu keberkahan buat kita kalau kita menempatkan itu di tempat yang seharusnya. Artinya dengan diberikan nikmat harta kita bersedekah, dengan diberikan nikmat sehat kita berbuat kebaikan dan kebajikan kepada orang lain, dengan nikmat jabatan yang Allah berikan kita membantu orang lain dengan jabatan yang kita miliki. Berarti kita menempatkan nikmat yang Allah berikan itu pada sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, maka nikmat itu akan menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, bila menjadi ujian, bahkan kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu akan menjadi suatu ujian, bahkan itu menjadi bencana. Kenapa? Karena dengan nikmat yang Allah berikan bisa saja kita melalaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal saja dengan banyaknya harta kita lupa, sibuk mengurus harta, kita tidak sempat lagi untuk mengatur melaksanakan sholat misalnya. Kita lupa, saking sibuknya kita mengurus kehidupan dunia, mencari, mengumpulkan harta sehingga bertumpuk berlimpah banyak sekali, sehingga kita lupa untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita lupa saat kita sehat, kita melupakan bahwa kita punya kewajiban. Kita dengan sehat kita kemana-mana, berkeliling, berjalan kemana, macam-macam hal yang kita lakukan karena kita merasa fisik kita sehat. Sehingga kita dengan kesehatan itu melakukan sesuatu yang seharusnya dengan kesehatan itu kita justru lebih mendekatkan diri sama Allah, melakukan hal-hal yang bersifat positif, melakukan hal yang baik. Tapi kadang-kala kalau sebaliknya kita dengan kesehatan itu kita justru lalai, kita lupa. Akhirnya kesehatan itu menjadi musibah, menjadi bala buat kita. Karena apa? Kita dengan kesehatan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalau sehat, ibadah kita lebih kuat, lebih banyak. Dengan sehat, kita lebih banyak membantu orang lain. Kita lebih banyak menolong orang lain. Dengan kekayaan kita lebih banyak menyantuni fakir miskin. Dengan kekayaan yang kita miliki, kita membantu orang yang kurang mampu. Itu tepat, itu benar, itu nikmat yang benar-benar berkah. Tapi kalau dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kita lupa, maka itu adalah satu azab yang Allah berikan buat kita, dan itu berarti bencana buat kita. Mirza dan pendengar dimanapun berada. Kemudian yang kedua, pilar nikmat hidup itu sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu
sudah jelas-jelas menggambarkan nikmat dan kunci untuk merasakan nikmatnya kehidupan di dunia ini dengan cara apa? Yakni dengan cara bersyukur. Bersyukur itu adalah kunci penambah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Allah akan menambah nikmatnya kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat yang Allah berikan maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Ayat ini adalah janji Allah kepada kita semua, janji yang pasti Allah berikan. Kalau kita bersyukur atas apa yang Allah berikan saat ini, kita bisa merasakan sendiri begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Kita sehat, bisa berjalan, mata kita masih bisa melihat, tangan kita masih bisa memegang, kaki kita masih bisa melangkah, lidah kita masih bisa merasa. Banyak hal nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Seharusnya dengan nikmat itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, dengan nikmat itu kita harusnya melakukan hal-hal yang baik. Tangan bisa membantu orang lain, melakukan apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa perbuat untuk membantu orang lain, itu adalah suatu keberkahan yang Allah titipkan buat kita sehingga kita bisa membantu orang lain. Kesehatan kita kadang-kala begitu mengeluh, begitu sakit sedikit kita mengeluh. Saat ini sakit kita mengeluh, padahal Allah udah berikan panjang umur kita, udah banyak waktu-waktu yang kita lewati, yang telah kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun dalam kehidupan kita ini. Begitu Allah uji satu-satu penyakit, atau Allah uji satu ujian yang kita merasa itu sangat berat, padahal itu udah lama melewati masa-masa yang enak, masa-masa yang nyaman, masa-masa sehat, masa-masa bahagia. Jadi kalau Allah uji kita, itu berarti Allah ingin ingatkan kepada kita semua, ayo bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukurlah saat kau sakit, bersyukurlah saat engkau sehat, karena engkau akan merasakan suatu hari nanti sakit. Bersyukurlah saat engkau mampu, karena suatu hari nanti engkau akan gak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu berproses, segala sesuatu itu bisa kadang-kala nikmat, kadang-kala indah, kadang-kala nyaman. Nikmati itu. Karena apa? Karena dengan kenikmatan itu, dengan kita bersyukur atas apa yang Allah berikan, maka keberkahan, kenyamanan, kedamaian, ketenangan itu akan kita rasakan. Apa saja dalam kehidupan ini. Kita belajar sedikit saja mensyukuri apa yang Allah berikan, maka akan terasa kenikmatannya, maka akan berasa keindahan. Kita kadang-kadang merasa sumpah, merasa bosan, merasa jenuh. Kita pergilah ke satu tempat yang kira-kira di tempat itu kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah. Misal, kalau kita sedang tidak enak dengan badan, atau kita merasa sesuatu yang tidak menyamankan, ya pergilah menengok orang yang sedang sakit. Berarti yang tidak enak dan tidak nyaman yang kita rasakan itu sebagian kecil saja dibandingkan orang yang berada di rumah sakit yang benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa. Sehingga akan timbul rasa syukur yang ada pada diri kita. Karena gini, kalau kita kufur, kalau kita mengingkari apa yang Allah berikan kepada kita, azab Allah itu sangat pedih. Pedihnya apa? Misal gini, kalau kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, pedihnya azab Allah itu bisa saja yang kita rasakan di dalam hati kita. Orang melihat kita sih baik-baik saja, tapi hati kita tidak tenang, hati kita tidak nyaman. Kita merasa resah, kita merasa gelisah, kita merasa hidup kita tidak
tidak tenang sama sekali, tidak tahu di mana satu tempat yang kita bisa mendapatkan satu kedamaian dan ketenangan. Padahal kuncinya adalah hati kita. Kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Kemanapun kita berada, kalau diri kita tidak tenang, maka tempat itu gak akan pernah nyaman. Tapi kalau hati kita sudah tenang, hati kita telah damai, di tempat seribut apapun, sebanyak apapun problematika yang kita hadapi, kita akan bisa melewatinya dengan senyuman. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kita, sehingga kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang kedua yang seharusnya kita lakukan adalah mengingat nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Kalau kita bisa menghitung, kayaknya gak cukup jari jemari kita untuk menghitung. Atau bahkan mungkin kita gak mungkin bisa semua jumlah apa yang Allah berikan kepada kita, gak akan mampu kita ukur, gak akan mampu kita menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang kita sering lupa, padahal Allah telah memberikan nikmat kepada kita sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmatnya Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari kita lahir sampai sekarang, mungkin ya kita masing-masing bisa menghitung umur kita udah berapa sekarang ini. Nikmat yang Allah berikan itu ya Allah banyak sekali. Pertama, kita lahir dalam keadaan sempurna. Kita punya tangan, punya kaki, mata, telinga, hidung dan lain sebagainya. Ada orang yang tidak memiliki itu. Ada orang yang tidak sempurna seperti yang kita rasakan saat ini. Itu satu. Kemudian ada orang yang terlahir mungkin orang tuanya sudah tidak ada, tapi alhamdulillah kita masih diberi orang tua yang bisa menemani dan mendampingi kita saat kita lahir ke dunia. Itu baru habis lahir, belum lagi kita menjalani hari-hari kita, bisa berjalan, merangkak, hingga bisa berlari, hingga bisa melakukan segala aktivitas keseharian sehari-hari. Itu luar biasa banyaknya nikmat yang Allah berikan buat kita. Harusnya dengan menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Tapi ya namanya juga manusia biasa, kadang-kadang lupa. Kadang-kadang melihat orang lain itu jauh lebih baik dari kita, orang lebih nyaman dari kita. Padahal kita juga memiliki itu, kita punya itu. Kalau kita mensyukuri itu, Allah berikan kepada orang lain kesehatan, tapi Allah juga berikan kesehatan itu buat kita. Begitu banyak yang bisa kita lakukan dengan kita sehat. Begitu banyak hal yang tidak bisa dilakukan kalau kita dalam keadaan sakit. Berarti nikmat sehat itu benar-benar nikmat yang luar biasa yang Allah berikan buat kita. Kalau kita mau mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita harus, kayaknya manusia itu kalau dia berada dalam satu posisi yang baik, dalam kesuksesan, kekayaan, kejayaan, bahagiaan, dia bisa lupa bahwa semua itu gak mungkin bisa terjadi tapi izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang bisa sombong karena mampu melakukan itu, sehingga lupa bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Kalau sudah diberikan kekayaan yang berlimpah-limpah, berbagi dengan sesama yang kurang mampu. Padahal dari rezeki yang Allah titipkan kepada kita, ada hak orang lain yang harus kita berikan hak itu.
Tapi kadang-kadang kita bisa melupakan itu. Atau Allah beri satu kebahagiaan buat kita, anak yang sehat, keluarga yang harmonis, harta yang cukup. Kita masih saja mencari kekurangan-kekurangan. Kita selalu merasa ini kurang. Padahal kalau kita selalu mencari kekurangan dan selalu berusaha untuk mengejar segala kekurangan, itu gak ada habis-habisnya. Kita bisa lupa, kita bisa lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengejar apa? Mengejar dunia, sehingga kita bisa melupakan bahwa dunia itu sifatnya sementara. Paling sampai berapa sih umur kita? Umur kita udah 40, umur kita sudah 30, atau umur kita sudah 50 tahun. Sampai berapa tahun? Gak mungkin kita sampai 100 atau 200 tahun. Jadi kalau kita ngejar dunia itu gak ada habis-habisnya. Bisa-bisa kita menjadi orang yang benar-benar tersiksa. Kenapa? Karena kita selalu mengejar kehidupan dunia. Jadi ingatlah untuk selalu menghitung nikmat Allah buat kita, bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan buat kita, agar kita bisa mensyukuri apa yang telah kita rasakan, apa yang telah kita nikmati, apa yang telah kita peroleh saat ini, supaya kita menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang tidak takabur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita punya waktu luang, nikmat nafas hari ini yang Allah berikan, ini semua takkan pernah bisa kita nilai dengan apapun. Alhamdulillah kita punya keimanan, sehingga kita masih berpakaian sempurna, kita bisa menjaga aurat kita, kita bisa menjaga tingkah laku kita, kita menjaga hati kita, kita menjaga sholat kita, ibadah kita. Kalau kita menjadi orang yang beriman, maka hidup kita akan selamat. Kalau kita menjadi orang yang sudah Islam, maka hidup kita akan menjadi tenang, damai, dan tentram. Kalau kita menjadi orang yang sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka semua perjalanan hidup kita ini akan jauh lebih bermakna lagi. Kemudian yang ketiga, kedamaian dalam merasa yang cukup. Kalau kita merasa alhamdulillah sudah cukup ya Allah berikan, kita bisa makan. Kayaknya kalau kita mikirin nafsu, kita mau makan apa yang ada, kita mau makan ini, itu, mau beli ini, beli itu, mau semua, kayaknya sudah semua yang nikmat di dunia yang Allah berikan, kayaknya udah mau kita makan semua. Tapi kapasitas perut kita mungkin gak mampu untuk menampung semua yang kita inginkan. Kita pengen punya baju, kayaknya gak mungkin baju 10 kita pakai. Paling kita cuma pakai baju 1 untuk bisa menutupi aurat kita. Kalau mikirin kita, inginnya kita, maunya kita, semua kayaknya udah kita pengen, semua pengen kita nikmati, kita ambil, kita rasakan semuanya. Tapi itu nggak ada artinya. Malah agak aneh kayaknya kalau kita makan. Biasanya kita makan cuma 1 piring, minum segelas atau 2 gelas. Itu udah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan. Pakaian yang bisa kita pakai sehari-hari itu kayak suatu nikmat keberkahan yang luar biasa yang Allah berikan. Kita punya sesuatu yang bisa menutupi aurat kita. Itu berkah yang luar biasa yang Allah berikan buat kita. Begitu banyak orang yang kadang-kala bajunya kependekan tangannya, atau kependekan bawahnya, atau kependekan bolong di belakangnya. Kadang-kala bahagia sekali kalau kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan dan kita merasa itu cukup buat kita. Kalau kita mau makan ya makan 1 piring, alhamdulillah kenyang perut kita, itu udah cukup buat kita. Kalau kita mau minum ya kita minum seadanya, kita udah mampu menghilangkan dahaganya, kita udah cukup buat kita. Kita punya
anak, kita punya keluarga, kita cukup dengan apa yang Allah berikan saat ini. Itu merupakan sesuatu yang bisa memberikan kedamaian dan ketentraman dalam hati kita. Tapi kalau kita merasa gak cukup, kayaknya gak cukup nih punya baju 10, kayaknya harus punya baju 20. Memang kita mampu memakai ke 20? Kayaknya gak mungkin. Atau kita ganti baju hari-hari, atau boleh nggak apa-apa kita ganti-ganti baju hari, tapi dengan standar dan kualitas, dengan kemampuan yang kita miliki. Maksudnya kadang-kadang kita berlebihan, kita pengen sesuatu yang mewah, kita pengen sesuatu yang fantastis, kita yang sesuatu yang glamor, kita sesuatu yang menarik kita yang dipikirkan tuh pandangan orang, ini bagus dipandang orang, padahal nggak enak dipakai kita. Jadi sebenarnya yang kita pikirkan bukan pandangan orang, tapi kenyamanannya kita. Kalau kita nyaman dengan pakaian yang kita pakai, ya kita pakai apa yang kita pakai, yang kita punya, yang kita miliki. Gak usah kita memikirkan pandangan orang lain yang tidak mampu kita jangkau, yang tidak mampu kita beli. Kadang-kadang kita memaksakan diri, pengen itu, pengen ini, yang kita gak mampu sebenarnya untuk membeli itu, tapi ternyata kita paksakan juga untuk membeli itu. Akhirnya kita punya masalah, punya hutang dan lain sebagainya. Jadi belajarlah untuk berdamai dengan hati, berdamai dengan nafsu. Karena kalau kita sebenarnya bersyukur atas apa yang Allah nikmatkan, cukup dengan apa yang kita miliki saat ini, insya Allah hati kita akan tenang, akan damai. Kita gak akan terlalu ambisius untuk mengejar sesuatu yang lebih, yang punya orang mampu ini kita juga mampu, orang bisa ini kita juga bisa. Sementara itu istilahnya nggak penting banget buat kita. Jadi saat ini apa yang kita rasakan, yang nyaman kita rasakan, sesuatu itu yang bisa kita dapatkan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, syukuri itu. Karena itu jauh lebih baik dan itu bisa mendatangkan kedamaian dan ketentraman pada hati kita. Jadi jangan mengejar sesuatu yang kita nggak mampu untuk melakukannya, atau kita tidak mampu untuk memilikinya, tapi kita obsesinya terus untuk mendapatkan. Akhirnya kita menjadi orang yang gerasa gerusuk, artinya orang yang tidak stabil, tidak tenang, tidak damai, harus mendapatkan ini. Kita akhirnya apa yang kita lakukan bisa saja sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Rasulullah pernah bersabda bahwa barang siapa di pagi hari merasa aman saat dia bangun tidur, merasa atau di pagi dalam memulai aktivitas merasa aman di tempat tinggalnya atau di lingkungannya, sehat badannya, kemudian memiliki makanan untuk dimakan hari itu, maka seolah-olah dunia telah dikumpulkan untuknya. Artinya kalau kita bangun tidur, kita berada dalam satu rumah, kita dalam keadaan satu lingkungan yang nyaman, kemudian badan kita sehat, kemudian ada yang kita makan untuk kita konsumsi pada hari ini, itu udah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang bangun, ternyata begitu bangun di tempat yang tidak nyaman. Ya, sahabat-sahabat keluarga kita, saudara-saudara kita yang di tempat-tempat pengungsian atau di tempat-tempat yang tidak nyaman, itu begitu bangun masalah yang dihadapi. Tapi kalau kita begitu bangun tidur, kita merasa tenang di lingkungan kita, di rumah kita. Badan kita sehat. Begitu banyak orang yang begitu bangun kaki sakit, kram, pegal dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa makan. Apa yang kita makan, rezeki kita itu kan apa yang bisa kita makan, kemudian apa yang bisa kita sedekahkan. Kalau yang belum kita makan itu bukan rezekinya buat kita, bisa saja sesuatu yang dihidangkan begitu kita mau makan jatuh. Berarti itu bukan rezekinya kita. Rezeki yang kita yang menjadi hak kita adalah rezeki yang bisa kita makan. Sama apa yang bisa kita sedekahkan. Sesuatu yang bisa kita sedekahkan pada orang lain itu adalah mencari rezeki kita yang nantinya akan membantu kita di yaumil akhir nanti. Pemirsa dimanapun Anda berada, jadi hadis ini menggambarkan bahwa
rasa aman itu jauh lebih penting. Kesehatan itu jauh lebih nikmat. Kecukupan rezeki yang Allah berikan itu adalah kepuncak kenikmatan di dunia ini yang tidak bisa dinilai dengan apapun, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kenikmatan itu cuma bisa kita rasakan, kita nikmati dan kita syukuri itu, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Apabila ketiga hal ini tidak kita miliki, atau tiga hal ini telah kita miliki, berarti kita memegang kenikmatan hidup yang sejati. Dan itu tentunya terlepas dari harta yang kita miliki, karena itu sifatnya individual saja. Tergantung kitanya mengartikan. Kalau banyak harta kita katanya bahagia, tapi ada juga orang yang berprinsip bahwa berpikir bahwa harta bukan segala-galanya. Memang ada orang yang seperti itu, tapi yang penting buat kita, rezeki, harta, apapun yang Allah berikan kepada kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya akan kita pertanggungjawabkan nanti di yaumil akhir. Jadi merasa cukup adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba, yang tentunya dia harus banyak suatu ciri bahwa orang itu adalah orang yang bersyukur. Kemudian sifat seorang mukmin yang sejati itu adalah merasakan nikmat dalam kehidupan, dalam keadaan sebagaimana Rasulullah bersabda. Jadi Rasulullah mengatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah kebaikan baginya, dan jika tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Jadi kalau kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, apapun nikmatan itu, yang penting kita merasa nikmat, kita merasa senang, kita merasa bahagia, maka kita bersyukur atas kenikmatan itu, maka itu adalah yang terbaik buat kita. Tapi barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpanya kesusahan, kesengsaraan, maka itu adalah ujian dari Allah, dan ia bersabar melewati segala macam ujian itu, maka itu yang jauh lebih baik buat kita. Kadang-kadang kita bisa bersabar kalau kita dalam keadaan menasehati orang, atau kita dalam keadaan baik-baik saja, kita bisa katakan sama orang, bersabarlah dalam menghadapi segala macam cobaan. Tapi kalau kita berada dalam situasi keadaan yang benar-benar membuat kita menjadi orang yang tersakiti misalnya, menjadi orang yang terzolimi misalnya, menjadi orang yang kekurangan, menjadi orang yang saat ini mengalami satu musibah, bencana, dan lain sebagainya, maka ingatlah atas janjinya Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang terjadi di dunia ini adalah menjadi ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mensyukuri itu, bagaimana kita belajar untuk menerima apa yang Allah takdirkan buat kita, menjadi orang yang selalu bisa menjalani kehidupan ini dengan tenang, damai. Jadi haruslah Allah begitu, di saat Allah menguji kita, kita bersabar. Bersabar sesuatu yang berat, tapi cara bagaimana kita bisa bersabar dengan baik itu adalah dengan cara beristighfar atas segala dosa yang kita lakukan, banyak-banyak memuji, mengucap asma Allah, atau mengucapkan zikir kepada Allah, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setidaknya kita bisa menyerahkan segala
apa yang terjadi, yang kita alami di kehidupan ini, itu adalah suatu cara Allah agar kita bisa ingat kembali kepadanya. Ingat bahwa kehidupan ini hanya sementara, bahwa ada kehidupan yang lebih kekal lagi nanti di akhirat. Berusaha menjadi orang, setidaknya permasalahan yang kita hadapi bisa menjadikan kita orang yang lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini. Kan mungkin saja kita terlena dengan kenikmatan yang Allah berikan, dengan kebahagiaan yang Allah berikan, dengan harta yang berlimpah, kesehatan, hingga kita lalai atas apa yang Allah berikan. Kemudian diuji oleh Allah, kita merasa begitu berat ujian ini. Itu suatu tanda bahwa Allah sedang mengingatkan kita bahwa kita harus kembali untuk menjalani jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja jalan yang tentunya kita bisa menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Ini diantaranya saja 3 hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa merasakan nikmatnya hidup. Yang pertama, fokus pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa nikmat itu mutlak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Caranya kita menjadikan sholat kita, puasa kita, semua ibadah kita sebagai prioritas dan kesibukan utama kita. Jadi kalau kesibukan lain itu kesibukan penunjang saja. Maksudnya artinya kita misalnya kita sebagai seorang karyawan, ya kita bekerjalah sebagai seorang karyawan yang baik. Kita menjadi seorang pedagang, menjadilah pedagang yang baik. Kita menjadi petani, jadilah petani yang baik. Tapi jangan lupa bahwa ada waktu-waktu tertentu yang Allah tentukan bahwa kita harus fokus untuk taat sama Allah. Begitu jam sholat, kita sholat. Begitu masanya waktunya berpuasa, kita berpuasa. Begitu saatnya kita mengeluarkan zakat, kita keluarkan zakat. Begitu saatnya kita menolong orang lain, kita tolong orang lain. Prioritaskanlah kehidupan kita ini untuk menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat teragung adalah saat kita merasakan manisnya iman dan lezatnya munazah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, keindahan, bahkan manisnya iman itu gak akan pernah bisa ditukar atau gak akan pernah bisa diberikan oleh orang lain. Kenapa? Karena kita sendiri yang akan merasakannya. Kita sendiri yang akan menikmatinya. Akan mungkin bisa orang lain cuma bisa mengatakan saja, orang lain bisa memandang saja, orang lain bisa melihat saja. Tapi kita yang merasakan. Kalau kita sudah merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini tenang. Seribut apapun orang, kita akan tetap tenang. Kita akan tetap merasa nyaman, damai. Bukan berarti kita tidak peduli dengan orang lain, tapi kita tetap bersosialisasi dengan masyarakat, bersosialisasi dengan orang lain, tapi kita merasakan hati ini tenang, sehingga dengan ketenangan itu kita bisa melewati, kita bisa menjalani hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, menjaga dan menggunakan nikmat itu dengan benar. Jaga kesehatan kita dalam bentuk syukur. Maksudnya jangan sakiti tubuh kita dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Barangkali kalau merasa kita sehat, ya macam-macam lah, melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Ya, kita bisa sendiri merasakan apa yang sebenarnya sih baik yang buat kita, ada yang nggak baik buat tubuh kita. Atau memakan makanan yang tentunya gak menyehatkan buat kita, yang tidak baik buat kita. Macam-macam. Kadang-kadang kalau tahu kita makan sesuatu yang asam, atau mah itu timbulnya di mana? Di pikiran. Kita terlalu banyak memikirkan kehidupan dunia ini sehingga asam lambung kita naik. Karena kita akhirnya gini, kuncinya kita kalau kita bersyukur,
atas apa yang Allah berikan, kayaknya pengendalian diri kita yang utama. Kalau kita udah tenang, aman, nyaman, kayaknya problematika apapun bisa kita lewati. Karena kita serahkan semuanya sama Allah. Apa yang kita lewati, apa yang kita jalani, itu sudah takdirnya Allah, itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa menjalaninya dengan selamat? Bagaimana kita bisa melewati itu dengan kehidupan yang baik, bukan mudharat yang kita lakukan. Misalkan kita dalam keadaan kekurangan, misalnya lalu kita mencuri, kita menipu dan sebagainya, itu bukan solusi yang terbaik, maka justru menambah masalah baru buat kita. Tapi kalau kita dalam kekurangan, ya kita serahkan sama Allah, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, Allah yang akan memberi rezeki itu buat kita. Karena yakin aja rezeki itu gak akan pernah tertukar. Karena kita nggak yakin dengan diri kita sendiri, karena kita yang yakin dengan kemampuan yang kita miliki, yang Allah berikan dan titipkan kepada kita. Tapi kalau kita meyakini diri kita bahwa kita mampu untuk bisa melakukan itu, kita mampu untuk bisa melewati itu, maka kita akan bisa melewatinya dengan baik-baik saja. Bersyukur, meluangkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat sebelum datang waktu yang benar-benar menyibukkan diri kita. Jadi kalau ada waktu luang, berzikirlah. Kalau ada waktu yang kita tidak ada, kita santai saja, bermunajatlah sama Allah, serahkan diri sama Allah. Banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyak mengingat atas apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kita akan jauh lebih bisa merasakan nikmatnya hidup kita. Karena Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Allah maka hendaklah kamu syiarkan atau nyatakanlah. Maksudnya menyiarkan nikmat itu bukan berarti sombong. Maksudnya mengatakan bahwa ini nikmat-nikmat yang Allah berikan, menyampaikan sama orang ini adalah kenikmatan, ini kebahagiaan yang Allah berikan. Itu bukan berarti untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Menceritakan bukan berarti kita menyombongkan diri sama orang lain. Kita menceritakan kepada orang lain untuk memotivasi orang lain bahwa Allah gak akan pernah lupa kepada kita, bahwa Allah pasti akan memberikan rezekinya buat kita, bahwa Allah pasti akan memperbaiki kehidupan kita yang mungkin saat ini tidak baik-baik saja. Karena apa yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik buat kita. Kalau hari ini adalah ujian dan cobaan yang Allah berikan buat kita, itu suatu pengingat buat kita bahwa kita masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat orang lain menghina kita, saat orang lain mencibir kita, saat orang lain tidak peduli dengan kita, kita akan sangat merasakan bahwa Allah akan selalu bersama dengan kita. Berserah dirilah sama Allah, mohonlah sama Allah, perintah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani pada hari ini, kalau hati kita tenang, damai dan tentram, akan kita bisa melewatinya dengan mudah saja. Kemudian langkah yang bisa kita lakukan apa? Pertama, merenungkan, mengakui bahwa nikmat Allah itu benar-benar kita rasakan. Jadi kita harus merenungkan bahwa kita menyadari bahwa semua kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, sebesar apapun hal yang kita terima, sekecil dan sebesar apapun, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa? Ya kita bisa misal dalam kehidupan sehari-hari, setelah sholat, kemudian kita paling minimal kita pikirkan setelah sholat, kita berpikir, apa sih nikmat Allah yang Allah berikan pada hari ini? Alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita bisa makan, alhamdulillah tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita bisa berjalan, alhamdulillah mata kita bisa melihat. Jadi belajar untuk meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Fokus pada nikmat Allah, fokus pada nikmat yang Allah berikan. Misalnya agama, kita alhamdulillah Allah titipkan kepada kita, Allah berikan keyakinan kepada kita untuk memeluk agama Islam. Itu suatu keberkahan yang luar biasa buat kita. Kita bisa menutup aurat, sehingga dengan tutupnya aurat kita bisa terhindar dari mata-mata yang tidak baik, dari pandangan orang-orang yang tidak baik.
sehingga kita bisa melindungi diri kita dan kita bisa selamat di dunia ini. Kemudian mengucapkan syukur dengan lisan. Jadi kita banyak-banyaklah mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ucapan alhamdulillah itu biasanya baik kita dalam keadaan yang menyenangkan maupun hal-hal yang saat kita bisa menghindari segala musibah yang terjadi. Alhamdulillah kita selamat dari bencana. Alhamdulillah kita bisa makan. Alhamdulillah kita bisa beraktivitas hari ini. Alhamdulillah Allah berikan rezekinya buat kita hari ini. Alhamdulillah, pokoknya kita berusahalah semaksimal mungkin untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian menggunakan nikmat itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaunya syukur kita itu bukan cuma di lisan tapi juga dalam hati kita. Di lisan kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah, hati kita meyakini bahwa semua yang Allah berikan adalah anugerah yang dari Allah Subhanahu wa taala, berkahan hidup dan lain sebagainya itu diberikan oleh Allah kepada kita, dan hati kita meyakini itu, maka wujudkanlah itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Berbuat kebaikan kepada orang lain berarti memberikan ketenangan dan ketentraman kepada orang lain. Menggunakan harta dalam kebaikan, memberikan harta untuk nafkah halal, sedekah, atau membantu dalam jalan agama Allah, atau berbuat sesuatu yang menolong orang lain yang sifatnya meringankan beban orang lain. Setidaknya itu bisa kita lakukan dengan baik, tidak kita gunakan dalam hal berbuat maksiat. Kemudian kesehatan kita gunakan waktu sehat, tenaga kita untuk sholat, untuk puasa, untuk menuntut ilmu, untuk beramal soleh, gotong royong, membantu tetangga dan lain sebagainya. Intinya syukur dengan meninggalkan maksiat. Bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan mensyukuri kehidupan ini, dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu memberikan ketenangan, kedamaian dan ketentraman bagi orang lain, dengan selalu memberikan manfaat hidup kita, kehidupan kita, diri kita ini untuk orang lain. Itu suatu tanda bahwa kita bersyukur. Tapi jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan ini dilakukan dengan jalan-jalan melakukan sesuatu yang kemaksiatan, berarti kita tidak mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmatnya mengerjakan amal soleh dan meninggalkan maksiat. Kemudian yang terakhir, merasa cukup. Kalau kita ingin mengukur diri kita bahwa kita ini udah tergolong orang-orang yang bersyukur apa tidak, caranya dengan melihat orang lain ke bawah, jangan melihat ke atas. Artinya melihat kekurangan orang lain yang kita miliki. Kita udah memiliki kesempurnaan seperti ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah nikmatkan kepada kita, melihat kekurangan orang lain. Bukan berarti untuk menghina orang lain, bukan. Sebagai alat introspeksi diri kita saja, nggak usah diomongin sama orang. Tapi sebagai alat introspeksi buat diri kita, bahwa ternyata kita memiliki yang lebih dari orang lain. Kita memiliki yang banyak daripada orang lain. Allah berfirman, itu kan beberapa kali diucapkan di surah Ar-Rahman, dari awali dengan surah di ayat yang ke-13, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang akan kita dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Kan sana seperti itu. Jadi kalau kita tidak bersyukur, berarti kita tidak menerima nikmat yang Allah berikan. Jadi hendaklah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Hitung-hitunglah kenikmatan itu supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur dalam kehidupan ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga hati kita, karena edisi ini siraman kalbu, mudah-mudahan hati kita benar-benar tersirami, benar-benar merasakan ketenangan, ketentraman,
kebahagiaan, dan bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kuncinya bersyukurlah untuk selalu mengerjakan amal soleh, untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat yang tentu saja itu suatu bukti bahwa kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah selalu merahmati kita, memberikan curahan kasih sayangnya buat kita, memberikan keselamatan kepada kita, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau terdapat kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas.